Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najma Sabila. Saya merupakan mahasiswa semester 1 di Universitas Nasional. Saya merupakan mahasiswa dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan materi dari mata kuliah pengantar bisnis dengan materi pengantar bisnis pada materi 1. Melalui pemaparan materi presentasi pada kali ini, saya berharap saya dan teman-teman bisa sama-sama memahami lebih dalam tentang topik yang akan dibahas. Kita melihat bagaimana penerapannya dalam dunia bisnis yang nyata. Baik, tanpa berlama-lama kita akan masuk ke materi pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengantar bisnis. Baik, pada materi pengantar bisnis, bisnis adalah proses menciptakan nilai melalui penawaran barang atau jasa untuk mendapatkan keuntungan yang berkelanjutan. Bisnis bukan sekedar mencari keuntungan, tapi proses menciptakan nilai bagi orang lain. Selanjutnya yaitu ada esensi bisnis. Bisnis berawal dari gagasan sederhana yang menjawab kebutuhan masyarakat. Kunci keberhasilan bukan terletak pada besar kecilnya modal, melainkan pada keberanian, strategi, dan konsistensi. Intinya, bisnis adalah solusi atas masalah nyata. Nilai dan manfaat lebih penting dari sekedar produk. Nah, teman-teman, tahu gak sih kenapa kita harus memulai bisnis? Menjadi entrepreneur berarti menciptakan kesempatan, bukan menunggu peluang untuk datang. Bisnis memberi kebebasan menentukan arah hidup dan membangun sesuatu yang berdampak. Jadi manfaatnya, yang pertama itu mandiri dalam waktu dan penghasilan. Nah, di sini kita itu bisa mengatur sendiri jam kerja dan penghasilan tanpa kita ketergantungan dengan orang lain gitu. Poin yang kedua adalah menjadi sumber lapangan kerja. Nah, bisnis yang berkembang bisa membuka peluang kerja bagi orang lain di sekitar kita gitu. Poin yang ketiga yaitu membuka peluang memberi manfaat. Jadi lewat bisnis kita bisa berkontribusi untuk masyarakat dan lingkungan di sekitar kita. Seperti itu. Nah, jadi setelah teman-teman berpikir untuk mulai bisnis, teman-teman itu juga harus menemukan peluang pasar. Jadi setiap bisnis besar lahir dari kemampuan membaca masalah kecil. Kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat menjadi dasar menemukan ide usaha. Langkahnya, yang pertama, identifikasi masalah nyata. Jadi teman-teman itu harus menemukan masalah yang sering dihadapi masyarakat sebagai dasar ide bisnis gitu. Yang kedua yaitu pahami kebutuhan konsumen. Jadi kita tuh harus pelajari apa yang benar-benar dibutuhin sama konsumen agar produk kita tuh sesuai target gitu. Kayak contohnya itu kita harus kayak ngikutin perkembangan zaman yang ada dengan menyesuaikan dengan produk usaha bisnis kita. Itu. Yang selanjutnya, poin yang terakhir adalah uji dan validasi ide. Jadi kita tuh harus coba ide dalam skala kecil untuk kayak memastikan pasar benar-benar tuh membutuhkan itu. Oke, next di poin selanjutnya itu ada nilai dan keunggulan bisnis. Jadi teman-teman tuh tau gak sih kenapa kalau misalnya kita membangun suatu bisnis, kita tuh harus tahu kenapa pentingnya nilai dan keunggulan bisnis itu. Jadi bisnis yang bertahan lama adalah bisnis yang memberikan pengalaman terbaik kepada pelanggan. Jadi terutamanya yang pertama adalah kualitas produk yang unggul. Jadi produk tuh harus benar baik agar pelanggan tuh puas dan loyal sama produk kita sendiri. Yang kedua adalah harga yang adil dan sepadan. Jadi itu kita harus menetapkan harga sesuai kualitas supaya pelanggan itu ngerasa layak buat membayar produk kita. Jadi nih ya, kalau misalnya kita punya satu produk tapi harganya nggak sesuai sama kualitasnya, itu pasti kan bakal menimbulkan kayak komplain-komplain yang berdampak buruk bagi usaha bisnis kita. Jadi kita terus bisa mungkin harus menghindarkan hal tersebut. Dan poin yang terakhir adalah inovasi berkelanjutan. Terus kita jadi kayak harus terus berinovasi agar bisnis tetap relevan dan mampu bersaing di pasar sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Oke, next, jadi di poin kali ini kita juga bakal jadi tahu nih kenapa kalau misalnya kita membangun suatu bisnis, kita itu memerlukan strategi dan modal bisnis. Jadi strategi itu menentukan arah dan daya saing usaha. Di era digital, keberhasilan itu bergantung pada kemampuan beradaptasi dan menjangkau pasar secara luas. Jadi poin pentingnya yang pertama itu kita harus menentukan target pasar yang jelas. Jadi itu kita harus fokus pada kelompok konsumen tertentu agar promosi dan produk itu lebih efektif salurkannya. Yang kedua adalah menggunakan media sosial untuk promosi. Jadi itu kita harus kita harus bisa memanfaatkan platform digital untuk memperluas jangkauan dan menarik minat pasar. Yang poin ketiga adalah membangun sistem distribusi yang efisien. Jadi itu kita bisa mastiin nih produk kita tuh bisa sampai ke konsumen dengan cepat dan tepat. Keempat adalah memanfaatkan kemitraan atau franchise. Itu kita bisa bekerja sama dengan pihak lain dengan alasan tuh agar kita bisa mempercepat perkembangan bisnis. Jadi next di poin ini teman-teman juga harus tahu pentingnya tim dan kepemimpinan di dalam suatu usaha bisnis. Jadi itu nggak ada bisnis yang tumbuh besar tanpa tim yang solid. Nah, kerjasama dan kepemimpinan yang kuat menjadi fondasi keberhasilan. Pastinya peran utamanya yang pertama itu ada founder sebagai pengarah visi. Jadi tugasnya founder itu adalah menentukan arah, tujuan, dan nilai utama bisnis. Yang kedua ada manajer sebagai penggerak operasional.
Tugasnya, memastikan kegiatan harian berjalan efektif dan sesuai rencana. Kalau misalnya nggak ada yang mengawasi, nggak ada yang mengontrol, gimana? Kita bisa melihat dan mengevaluasi perkembangan bisnis kita, ya kan? Yang ketiga itu ada konsultan sebagai pemberi pandangan strategis. Jadi tugas konsultan ini adalah memberikan saran dari luar agar bisnis tetap berkembang dan adaptif. Next, kita sampai di poin pentingnya yaitu poin keuangan dan resiko. Jadi mengelola uang adalah bagian terpenting dari menjaga bisnis agar tetap hidup. Jadi keberanian mengambil resiko harus diimbangi dengan perencanaan yang matang. Ada pula bijaknya, yang pertama awali dengan tujuan realistis. Jadi itu kita harus membuat target yang masuk akal agar perencanaan keuangan itu jadi lebih terarah. Yang kedua adalah amankan dana cadangan, yaitu kita emang harus menyiapkan dana darurat untuk menghadapi kondisi tak terduga tuh sewaktu-waktu untuk usaha bisnis kita sendiri. Yang ketiga adalah diversifikasi sumber pendapatan. Jadi jangan bergantung pada satu sumber aja, cari peluang yang lain juga. Yang keempat yaitu melakukan evaluasi berkala. Jadi itu kita harus memantau kondisi keuangan secara rutin untuk memastikan bisnis itu tetap stabil. Jelas, untuk poin bisnis dan kehidupan ekonomi, jadi bisnis itu memberikan kebebasan, bisnis juga memberikan tanggung jawab yang besar. Dan bisnis itu berbeda dari pekerjaan atau investasi. Bisnis juga menuntut keberanian membuat keputusan dan menerima konsekuensinya. Baik, mohon izin teman-teman sekalian untuk memaparan materi pada kali ini saya rasa cukup demikian. Saya berharap materi ini dapat memberikan wawasan lebih mendalam dan menambah pemahaman kita tentang konsep-konsep dasar di dalam dunia bisnis. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak dan kesediaan teman-teman untuk mengikuti pemaparan materi ini dari awal hingga akhir. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian, dan saya siap menerima pertanyaan atau masukan-masukan dari teman-teman sekalian. Baik, kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.